Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Pragnananda melawan Magnus Carlsen di babak ketiga Norway Chess 2026. Ya, gue recap sebelumnya teman-teman. Kalau kalian ketinggalan gimana babak satunya dan babak keduanya game dari Magnus Carlsen, kalian bisa nonton di video gue sebelumnya. Nah, teman-teman, ini formatnya catur klasik. Tapi kalau misalkan mereka seri di catur klasik, mereka harus main lagi untuk menentukan siapa yang dapat kemenangan. Tapi poinnya gini, kalau menang catur klasik dapat 3 poin, kalau kalah 0 poin. Tapi kalau misalkan seri di catur klasik, lanjut lagi ke Armageddon game. Putih kalau menang atau siapapun yang menang akan dapat 1,5, yang kalah tetap dapat poin 1 poin. Jadi mendingan menang di catur klasik ya. Nah, apa yang terjadi di game ini sangat menarik. Lo harus nonton sampai habis karena hasilnya sangat mengejutkan. Jangan di skip iklannya, jangan lupa di like dulu, di share dan di subscribe, nyalakan lonceng notifikasi dan kasih hype untuk video ini. Prak memulai dengan langkah E4, dijawab dengan Sicilian defense, kemudian putih kuda F3, hitam D6, putih D4, ditukar pion petak D4, makan lagi, kuda F6, kuda C3, dan Magnus ternyata memilih Najdorf variation. Ya, kemudian ini ada langkah mengejutkan nih. Kalau yang populer di langkah berikutnya, putih akan mainin langkah gajah ke petak G5. Kemudian gajah E3, gajah ke petak E2. Tapi Prak mainin langkah H4. Ini mengejutkan ya. Persiapan apa yang dia lakukan? Magnus menjawab dengan langkah H6. Apakah Magnus terkejut dan apa hasilnya? Putih gajah ke petak C4, hitam E6, putih A3, hitam kuda ke petak C6, putih gajah E3, dan hitam gajah D7. Putih menarik gajah mundur ke petak A2, hitam gajah E7, putih queen ke petak E2. Ya, supaya tetap kontrol petak G4. H5 dimainin oleh Magnus, dicegah oleh Prak dengan F3. Hitam kuda E5, putih mengamankan raja dengan rokade ke sayap menteri. Hitam, Magnus belum mau rokade, dia mainin benteng C8. Coba ganggu lewat jalur C. Terkadang bahkan hitam berani untuk melakukan pengorbanan pada kuda di petak C3. Apa yang dilakukan oleh putih? Putih nggak peduli, gajah G5, dan bener aja, Magnus sacrifice the rook. Boom, dimakan. Dan kemudian Queen A5 datang untuk ngancem 2 pion milik putih. Ternyata Prak nggak panik, Raja B1 dia mainin, gue kasih tuh pion. Magnus ambil pion yang di petak A3. Langkah yang lebih baik menurut evaluasi adalah rokade terlebih dahulu. Tapi oke lah ya, menteri A3 sangat natural, tujuannya untuk mendekat ke raja. Prak menemukan langkah great move F4, tujuannya mengancam kuda. Magnus di sini harusnya kuda C6, tapi melakukan kesalahan dengan kuda E ke petak G4. Kenapa ya salah? Ya karena kuda C6 lebih bagus, mungkin tujuannya untuk ya ketika makan ngancem kuda juga bisa kudanya ke petak A5 ya. Dan kalau kuda G4 kita lihat mungkin Magnus tujuannya mau kuda F2 nanti. Jadi mengunci petak F2. Prak kembali menemukan langkah great move dengan E5. Boom, dimakan lagi, dan hitam di sini kuda ke petak H7. Prak mainkan langkah queen ke petak D2, menjaga pion C3 sekaligus membuat ancaman dari jalur D secara tidak langsung. Hitam kuda ke petak F8. Langkah yang lebih tepat, kuda makan G5. Kuda F8 dimainkan, putih menarik kuda ke petak F3. Ini harus hati-hati ya. Gajahnya nggak boleh kabur karena akan ada menteri ke petak D8. Kuda F3 tapi bukan langkah yang tepat. Yang lebih tepat di sini gajah B3 dulu. Kuda F3 dimainkan, hitam kuda queen ke petak C5. Pertukaran gajah dilakukan, queen makan bishop. Kemudian putih kuda G5, hitam kuda G6, putih kuda E4. Manuver kuda liak-liuk dilakukan. Hitam kuda G6 makan pion E5, putih lakukan skap. Great move, raja ke petak F8, benteng H ke petak F1, kemudian kuda ke petak F6, putih menteri D4. Benteng apa ini? Udah langkah ke-27 belum ada guna. Menteri D4 mengancam kuda E ke petak G4, putih mengambil pion di petak B7. Langkah yang lebih bagus, queen ke petak B6 ya. Kuda makan pion B7, hitam gajah B5, terjadi double attack, kuda diancam, benteng juga diancam. Putih mainkan langkah menteri ke petak D8. Lihat waktunya, sudah mulai masuk di bawah 10 menit, baru 29 langkah. Hitam kuda ke petak E8.
Putih pertukaran queen, raja makan, kemudian C4 dimainkan, gajah 4, benteng masuk ke petak D8, lakukan ikatan pada benteng, gajah ke petak C6, putih benteng B8, hitam gajah makan G2, putih benteng G1, hitam gajah F3, putih benteng G3, kembali salah. Langkah yang lebih tepat di sini adalah C5, benteng G3 dimainin, hitam great move dengan kuda ke petak E5, putih mainkan langkah C5, ya tidak tepat kembali ya, harusnya kuda A5. C5 dimainkan, Magnus kembali menemukan langkah great move G5 untuk meloloskan pion promosi, putih kuda ke petak D6. Kenapa nggak dimakan aja benteng makan G5? Karena ada kuda D7 ya teman-teman, nih terancam. Nah, jadi G5 ini untuk mengecoh benteng supaya nggak ngancem gajah ini. Dan putih mainkan langkah kuda D6. Ya, melewatkan kesempatan yang lebih bagus makan pakai pion H4 dan kemudian tetap benteng H3. Kuda D6, hitam G4, putih kuda C8 skak, raja F6, kuda D6 dan hitam blunder di sini di posisi yang udah unggul sebenarnya. Magnus harusnya gajah C6, ternyata Magnus blunder dengan kuda D6. Kok iso? Benteng makan H8, kuda ke petak E4 walaupun tetap unggul ya, tapi keunggulannya jadi menurun. Kuda E4, benteng G1, kuda C3 skak, raja B2, kuda E2, kemudian benteng F1, G3 dimainkan, bukan langkah yang tepat. Disinilah momen krusial ya. Magnus melakukan kesalahan membuat Pragnananda bisa unggul. Ya harusnya di sini kuda F4 teman-teman. G3 tapi putih juga nggak tepat nih. Harusnya benteng G8 tapi putih C6. Membuat keadaan jadi seimbang. Magnus di waktu yang kritis juga ya. Salah juga. Raja ke petak G7. Jadi saling blunder teman-teman. Harusnya di sini G2, dia ke sini. Apa langkah yang membuat putih menang? C7, raja B7, benteng B8, G2, benteng D1. Magnus setelah langkah G2 menyerah. Ya karena kalau dilanjutin pion C-nya promosi. Jadi krusial banget ya, di langkah terakhir dia salah, raja G7. Harusnya di sini kalau G2, benteng F3 dimakan, raja G7, pion bisa promosi. Sama-sama promosi. Itulah yang terjadi teman-teman. Jadi kalau C7 promosi juga jadi queen bisa ke petak C1, raja naik B3, kuda D4, raja naik lagi mungkin queen B2 dikejar terus. Nah ini bahaya, gajah B3 bisa kuda D ke petak C6, bisa bahaya. Akurasi Magnus jelek banget, 84,7% ya. Jarang-jarang kita lihat Magnus di bawah 90%, putih 89,5%. Ini kayaknya karena time pressure juga ya. Apa komentar kalian? Ya karena kekalahan ini Magnus makin jauh dari target elo rating 2900 ya di catur klasik. Kan dia mundur dari gelar juara dunia buat ngejar itu. Sekarang Alireza 7,5 poin, Pragnananda 4,5, Magnus posisi terakhir 1,5 poin. Dan hasil dari babak kemarin, ya Gukes Domaraju kalah ya melawan Alireza di babak Armageddon Game, dan Wesley So menang melawan Vincent Gamer di babak Armageddon Game. Ya yang menang cuma Prak. Kasih komentar kalian guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita ketemu di video berikutnya. Gimana nih pendukung Magnus?